الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا علم الإسلام بحالا شعار المجد لملتنا الكون يزول ولا تمحى الكون يزول ولا تمحى بالدار صحائي في سؤددنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا يا إمام الرشد يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرشد يا سندي أنت بعد الله معتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي برأت عين وليست ترى مثل طه في الورى بشرا غير من فوق الثرى طاهر الأنساب والشيم إمام الرشد يا سندي أنت بعد الله معتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله يا أمري يا ملاذ الخائف الوجه نظرتي يا أكرم الرسل وبغاض الحلال عقبي يا إمام الرشد يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال
كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. طلع البدر علينا بالثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا للينا طلع البدر علينا بالثنيات الوداع وجب الشكر علينا ربنا صل على من حل في خير البقاع واسبل الستر علينا يا مجيب كل داع يا مجيب كل داع وطلع البدر علينا بالثنيات وجب الشكر علينا فدعا للإله كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع ربنا صل على من حل في خير بقاع مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا أبي سلام عليك صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalam ala sayyidina ismuhu fis sama Ahmad wa ismuhu fil ardi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati serta kita cintai, ma'asyiral habaib, para habaib, alim ulama, guru-guru agama, para asatid,
serta tokoh-tokoh masyarakat, dan juga salam takzim dan mahabbah kepada yang mulia As-Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Ali As-Saggaf, hafizallahu ta'ala wa nafa'ana bihi. Mudah-mudahan sidin sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan keberkahan hadirnya zuriat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga kepada yang mulia Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Idrus, pengasuh Majelis Ta'lim Nurun Nubuwah Mungkur Kalwa. Beliau alhamdulillah hadir di tengah kita, dan alhamdulillah beliau sehat wal afiyah, dapat memenuhi undangan kita. Masya Allah, mudah-mudahan kita seberataan dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari isi nasihat-nasihat beliau. Dan juga kepada para habaib, khususnya habaib-habaib yang datang dari luar hulu Sungai Utara, ada Habib Idris, dan juga nih di samping ulun, biistilah ulun membawa sidin supres kada bahabaran Habib Muhammad. Ini Al-Habib Nasir bin Utsman Al-Habsyi, Ketua FPI Hulu Sungai Tengah Barabai. Nah, jadi ulun biistilah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Dan juga alhamdulillah sidin, walaupun petir hujan tetap ulun seret ke kemari. Karena apa? Sidin berjanji al-wa'du dayyin lebih baik. Jadi mudah-mudahan dengan terkumpulnya habaib-habaib kita, Masya Allah, mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, bulan kelahiran Datuk para habaib, kita mendapatkan keberkahan dan nantinya dinaungi syafaatnya para habaib berserta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah juga ulun mengucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru agama, para asatidz, tuan guru, dan juga kepada seluruh kru pengurus Majelis Al-Khair. Alhamdulillah pada pagi hari ini, walaupun kita tadi setumat dilapai hujan, dan alhamdulillah mudah-mudahan hujan ini pertanda bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala mengguyur kita. Dan terima kasih juga kepada seluruh hadirin dan hadirat yang pada pagi hari ini, Masya Allah, kita berkumpul, dan juga dalam acara ini kita memperingati Maulid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta juga memperingati 100 harinya almarhumah Ibu Yanah binti Aryansah, atau bini istri dari Ketua Majelis kita Pamanda Nurdin atau abahnya Irun. Nah, kita alhamdulillah berkumpul di sini, berkah bulan Maulid kita tak kumpul, berkah kita hari ini berkumpul dengan para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan kayak ini juga bersama Datuk beliau. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ulun membuka acara ini memohonkan Al-Fatihah, ratib Fatihah kepada Abuya Al-Habib Muhammad bin Ali As-Saggaf. Dengan membuka Al-Fatihah, mudah-mudahan kita seberatan hati kita terbuka dan mendapatkan istiqomah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Al-Habib dipersilakan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah, ala ma nawa aslafuna salihun, ala ma nawa ajdaduna salihun, ala ma nawa sahibul hajat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah tadi acara kita berjalan lancar, dan mudah-mudahan kita selepas dari perkumpulan ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara selanjutnya, inilah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu nasihat tausiah dari ad-da'i ilallah Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Idrus, pengasuh Majelis Ta'lim Nurun Nubuwah Mungkur Kalua Tabalong, kepada yang mulia
Habib, dipersilahkan. Sallu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Dusturakum ya ahlad darat wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa talaqur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' lifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair wa ibtigha wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Siyadatul habaib al-kurama wa sa'adatul ulama al-fudhala, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para habaib mobil khusus Ayahanda Al-Habib Muhammad bin Ali As-Saggaf ta'alallahu bituli hayatihi asy-syarifah. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam umur beliau sehingga kita bisa mengambil manfaat dan faedah dengan keberkahan hadirnya beliau di tengah-tengah kita saat ini. Amin ya rabbal alamin. Para habaib yang lain yang mereka semua ikut menambah semaraknya dan kesakralan majelis maulid kita pada pagi yang penuh berkah ini. Para alim ulama, guru-guru agama, para asatidz, hum waratsatul anbiya, yang mana mereka semua adalah pewaris para nabi di dalam mengemban amanah ilmu dan menjaga ilmu tersebut serta memeliharanya sehingga sampai kepada kita. Semoga Allah menjagakan mereka daripada segala hal-hal yang tidak diinginkan. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita bersama-sama dikumpulkan satu, kurangi volumenya dikit, kurangi, ya jangan digocek lagi, cukup, sip, sudah, jangan disentuh lagi, cukup, stabil. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersama-sama dikumpulkan di dalam majelis ini dalam rangka satu tujuan dan satu maksud, yaitu ikut memeriahkan dan ikut
Ramzin, masa waktu kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita kenal dengan bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal. Yang mana bulan Rabiul Awal ini sebelum dilahirkan Nabi tidak pernah dikenal memiliki keistimewaan sebagaimana bulan-bulan yang lain. Beda halnya dengan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab maupun Ramadan. Itu sebelum lahir baginda Nabi terlebih dahulu telah Allah berikan khususiat pada bulan itu. Beda halnya dengan bulan Rabiul Awal yang sebelum lahirnya baginda Nabi tidak memiliki keistimewaan. Namun Allah berkehendak lain dan Allah punya hikmah tersendiri kenapa Allah tentukan dan takdirkan bulan Rabiul Awal mendapat keistimewaan dilahirkannya Nabi di situ. Setidaknya supaya kita mengerti dan tahu bahwa Nabi itu tidak menjadi mulia karena sebab campur tangan selain Allah. Itu perlu kita ingat. Justru segala sesuatu selain Allah menjadi mulia karena Nabi. Bukan Nabi menjadi mulia karena sesuatu selain Allah. Tentunya di sini Allah ingin menunjukkan kemuliaan Nabi. Di bulan Rabiul Awal Allah takdirkan Nabi dilahirkan, sehingga bulan Rabiul Awal menjadi harum dan mulia karena Nabi. Bukan Nabi menjadi mulia maupun harum karena Rabiul Awal. Begitu pula kenapa hari dilahirkan baginda Nabi itu di hari Senin, bukan hari Jumat. Mestinya kalau logika kita, orang mulia itu harusnya lahir di hari Jumat dong, wafat di hari Jumat. Itu kan maunya kita. Tapi Allah tidak. Allah lahirkan, Allah takdirkan kelahiran Nabi di subuh hari Senin, bukan di subuh hari Jumat, agar tidak ada indikasi dan pemahaman bahwa kemuliaan Nabi itu terkontaminasi dengan kemuliaan hari. Justru hari itu menjadi mulia murni karena sebab kemuliaan Nabi. Kalau Nabi dilahirkan di hari Jumat misalnya, oh Nabi mulia, tetapi kemuliaannya ada terkontaminasi dengan kemuliaan hari Jumat. Ini kada. Ini hari Senin tidak memiliki kemuliaan sama sekali. Justru hari Senin menjadi mulia karena Nabi, bukan Nabi menjadi mulia karena hari Senin. Nah di sini Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa menjadikan sebab kemuliaan Nabi kecuali murni. Di situ adalah tangan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kemuliaan. Malah sebaliknya, segala sesuatu apabila dinisbatkan dan disandarkan kepada Nabi, segala sesuatu itu menjadi mulia. Ulama menjadi mulia karena apa? Karena membawa ilmu Nabi. Habaib menjadi mulia kenapa? Karena darah dan dagingnya bersandar kepada Nabi. Pohon sahabi yang ketika Nabi pergi ke Syam bersama paman beliau Abu Thalib sampai detik ini masih hidup, itu pohon dan masih subur di tengah-tengah gurun Sahara yang tandus. Kenapa? Karena pernah disandari oleh Nabi. Rumah Nabi menjadi mulia karena sebab di situ Nabi berdiam dan turunnya wahyu. Bahkan para ulama menyebutkan rumah di mana rumah Nabi berdiam bersama Siti Khadijah seafdol-afdolnya tempat sesudah Ka'bah Baitullahil Haram, karena di situ diturunkan oleh Allah wahyu dan di situ terlahir anak-anak Nabi. Jadi segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi menjadi mulia.
Dan jangan pernah kita berpikir bahwa Nabi itu menjadi mulia karena sesuatu. Tidak. Tapi sesuatu itulah yang menjadi mulia karena sebab Nabi. Nah, oleh karena itulah seberapa penting kita memperingati Maulid, sepenting kita ingin menjadi mulia dan terhormat karena Nabi. Artinya kita kadang mengadakan Maulid, kadang memperingati Maulid, kadang merayakan Maulid, atau katakan kita nih anti Maulid, bid'ah, it's okay, gak ada masalah. Yalah, nang rugi itu kita ada beberapa klon Nabi, itu rugi. Kalau hanya sekedar mengkaji tentang sunnahnya, kalau hanya sekedar mengkaji tentang kajian ilmiahnya Nabi, itu semua orang bisa. Semua orang bisa. Allah. Kira artis tadi nana. Allah. Kalau mengkaji tentang ilmunya Nabi, sunnahnya Nabi, atau mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan tentang ilmunya Nabi, kira-kira semua itu bisa. Tetapi yang saat ini kita kaji bukan hanya sebatas kajian ilmunya, sunnahnya, maupun pembahasan ilmiahnya, bukan hanya sebatas itu. Tapi yang kita kaji adalah seberapa besar dan penting sosok Nabi. Begitu loh, sosok Nabinya. Sunnah Nabi itu tidak ada kalau tidak ada Nabi. Ilmunya Nabi itu tidak ada kalau tidak ada Nabinya. Jadi yang kita kaji ini sosoknya. Pembahasan peringatan perayaan Maulid ini, hakikat semestinya itu adalah mengkaji sosoknya. Bahasanya itu kan perayaan Maulid. Sebenarnya hakikatnya adalah memperingati mauludnya. Maulid itu masa kelahiran Nabi, diambil daripada isim zaman walada yalidu wiladatan. Ialah fahuwa walid wadaka maulud, maulidan miladan. Masa atau waktu atau tempat kelahiran Nabi namanya maulid, atau dikenal dengan milad. Kalau bahasa orang lain ini ulang tahun, apalagi bahasa Inggrisnya tuh happy birthday kah? Ya aja, ya ay. Kalau bahasa orang kita wah ini tuh id milad, yalah itu memperingati waktunya. Kita ini orang-orang yang beriman ini bukan hanya sebatas memperingati waktunya. Kalau memperingati waktunya berarti kita di bulan Rabiul Awal kada memperingati lagi. Ya dah. Selesai bulan Rabiul Awal nih, kada ada lagi Maulid. Kada. Di bulan Rabiul Awal ini lebih semarak, lebih sakral, lebih spesifik, lebih khusus karena bertepatan dengan waktu dilahirkan Nabi. Sungguh pun demikian, yang namanya peringatan sosok Nabi itu setiap waktu, setiap hari. Makanya kata Syekh Abdurrahman Ad-Daibai menyebutkan, walau amilna kullahinin li Ahmad dan maulidan kad kana wajib. Jikalau setiap saat kita ini memperingati maulid Nabi, hukumnya wajib. Jadi yang dimaksud memperingati maulid di sini adalah memperingati sosoknya, bukan sebatas memperingati ritualnya, tapi sosoknya yang kita peringati. Bagaimana cara memperingati sosok Nabi? Ya ente menghidupkan sunnah Nabi di dalam rumah tangga ente, itu namanya memperingati sosok Nabi. Menanamkan nilai-nilai spiritual kesunahan Nabi kepada anak kita yang lagi halus, yang masih belum berakal. Sebagaimana konteks hadis Nabi menyebutkan, muru auladakum bis shalah wa hum abna'us sab'in watribu 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkan anak kalian untuk sholat
ketika mereka itu berumur 6-7 tahun. Pukul mereka karena meninggalkan sholat dengan pukulan pendidikan ketika mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka antara saudara perempuan maupun laki ketika berumur di 10 tahun. Ini nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual yang diajarkan oleh Nabi ketika kita ingin menghidupkan sosok Nabi dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi apa gunanya umpamanya nih peribahasanya, kita mengadakan peringatan dan perayaan Maulid dengan bentuk spiritual seperti ini, duduk dalam majelis, namun faktanya di rumah kita nilai-nilai moral kesunahan Nabi tidak kita terapkan kepada anak dan istri kita. Itulah yang dimaksud makna dan ruh daripada perayaan dan peringatan Maulid adalah menghidupkan sosok Nabi di dalam kehidupan dan sepak terjang kita, entah itu di rumah tangga kita maupun di luar rumah tangga kita. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, perlu kita ketahui orang-orang kafir, musuh-musuh Islam itu tidak pernah takut dan khawatir dengan majelis kita seperti ini. Dia tidak takut. Itu perlu kita tahu. Yang hadir umpama dalam majelis kita seperti ini itu misalnya puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu yang hadir, mereka tidak khawatir dan tidak gemetar. Tapi yang mereka khawatirkan manakala keluar dari majelis ini ada perubahan yang sangat signifikan di dalam pengaruh kampung. Nang di kampung tuh asalnya ketujuh menjinet gara-gara ada majelis ini umpamanya, ampihan menjinet itu nang ditakutanakan. Kesadaran sesudah keluar dari majelis itu nang. Majelisnya banyak karena masalah, jangankan nang bayar 10.000, puluhan juta, katakan maaf seperti hallnya Syekh Muhammad Zaini umpamanya jutaan yang hadir, misal seperti itu, tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Yang mereka khawatirkan sesudah pulang hall tersebut ada perubahan yang signifikan sehingga yang bodoh menjadi pintar, yang jahil mau menuntut ilmu, yang kada kenal dengan pentakziman kepada ulama jadi kenal, yang tidak cinta kepada Nabi jadi cinta, yang kada kenal dengan sunnah Nabi jadi kenal dengan sunnah Nabi, yang kada biasa mengenal tentang baca tulis Al-Quran dan memahami tentang konteks Al-Quran menjadi paham baca tulis dan konteks Al-Quran. Ini yang mereka takuti. Karena sungguh pun begitu besar majelis yang kita bina, acara yang kita adakan tidak mempengaruhi sedikit pun ketika tidak ada perubahan pada diri kita. Nah, itulah tujuan dan fungsi diadakannya peringatan dan perayaan Maulid di tengah-tengah komunitas masyarakat kita, khususnya di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan ini bilangnya sudah Rabiul Awal, bila bulan Maulid itu di mana-mana tempat saja, entah itu di masjid, entah itu di musola, entah itu di rumah, entah di tempat-tempat umum seperti ini, selalu diadakan. Ya, yang isinya daripada mengadakan Maulid tersebut tentunya membaca Al-Quran, riwayat-riwayat tentang Nabi Muhammad yang kita baca di dalam Maulid tadi, yang tidak lain tidak bukan di situ asbab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan inda dzikril auliya wassalihin tanzilur rahmat, ketika di situ disebutkan tentang riwayat para aulia dan salihin, diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang hadir di dalam komunitas mereka. Kalau para aulia dan orang soleh saja ketika disebutkan namanya turun rahmat, maka sudah pasti ini indungnya para aulia. Nabi ini indungnya wali, Nabi ini indungnya solihin. Wa kulluhum mir rasulillahi multamisun gharfam minal bahri aw rasyam minad diyami. Masing-masing para aulia wassalihin, para nabi dan mursalin,
mengambil daripada khazanah perbendaharaan barokah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah itu ada nang banyak mengambilnya atau ada nang sedikit, kedada nang kawa melebihi Nabi. Kalau para aulia dan solihin aja ketika diceritakan turun rahmat, apalagi Nabi. Sedangkan para aulia dan solihin kewaliannya karena berkat Nabi, kesolehannya karena berkat Nabi, itu aja turun rahmat, apalagi nabinya ketika diceritakan. Maka hendaknya di situ dituntut kita untuk beradab. Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya di dalam kitabnya Az-Zahrul Basim fi Atwari Abil Qasim menyebutkan di antara adab-adab dan etika orang hadir di dalam ritual majelis maulid hendaknya diperhatikan. Kenapa? Karena kita ini Jarsidin hendak bermajlisan tuh hendak babarkat. Bilanya babarkat itu bisa diharapkan perubahan pada diri kita. Nah asalnya orangnya pangulir beribadah karena berkat lalu jadi semangat. Nah asalnya orangnya nih ketujuh mengkaji ilmu batamatan sumbahyang, sadar berkat daripada maulid ini Allah ketuk hatinya bahwa Nabi tidak pernah melakukan seperti ini, itu berkat. Yalah, jadi kalau hendak kita betakon berkat itu apa? Disebutkan ziyadatul khairil ilahi, tambahan kebaikan Allah, yang mana kebaikan yang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah, Allah tambahkan lagi di luar daripada konteks ketetapan dan ketentuan kebaikan tersebut. Nah, adab yang kita jaga. Hendaknya ketika kita membaca maulid, kita mengkonsentrasikan pikiran kita. Kita membayangkan di tengah-tengah kita ini Nabi itu ada, memusyahadahkan bahasa orang Banjar itu. Yalah, membayangkan seakan-akan Nabi itu ada. Mun di sini nah Nabi ada, kira-kira bilanya Nabi ada apa yang kita lakukan? Sebagaimana misalnya di tengah-tengah kita nih ada presiden lengkap dengan pas pampresnya. Kira-kira kita nih kayak apa mun ada presiden dengan lengkap dan pas pampresnya? Hendak bakami kira-kira kita tahani. Kenapa? Takutan presiden tersinggung, pas pampresnya mengambilkan hati tembak orang kita. Itu kan logikanya kayak itu. Begitu pula baginda Nabi, apalagi ini cuma sekedar presiden. Nabi di tengah kita umpamanya, pas berada di depan sini, apa yang kita lakukan? Tentunya kita khusyuk, memandang keindahan Nabi, menikmati keelokan Nabi. Itu sahabat zaman Nabi dahulu. Bila Nabi itulah bepander, Nabi itu bepander. Sahabat tuh seiku-iku ada nama garak kepalanya. Sampai disebutkan dalam riwayat seandainya burung hinggap di kepala mereka, burung itu tidak akan terbang. Kamu bisa bayangkan, burung tuh kada terbang ketika hinggap di kepala. Itu artinya burung tuh menganggap itu kepala patung. Ya Allah. Nah, saking khusyuknya ketika mendengar pembicaraan Nabi, kita membayangkan kayak apa gerak panderan Nabi itu kawa menghipnotis orang, sehingga orang itu terkesima dan terpesona sampai-sampai untuk bergerak pun mereka tidak mau. Kenapa? Tidak ingin melepaskan kesempatan ucapan Nabi ini terlewatkan dari pendengaran mereka. Namun kita kan gak ada orang gerisik-gerisik, berputar sudah, Acil lewat tadi, berputar sudah, hilang khusyuk kita. Kalau jangan Nabi dulu, jangan Nabi itu pander, itu kan mungkin berputar. Karena sayang kesempatan ucapan Nabi itu harus dilewatkan begitu saja. Ayo luar biasanya tuh. Yalah, maka ulama-ulama kita memusyahadahkan yang demikian itu dengan mengarang maulid, seakan-akan memusyahadahkan hadirnya Nabi di tengah-tengah komunitas kita. Itu namanya adab. Kata Al-Habib Abdullah
Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, mufti Betawi, di dalam kitab beliau. Lalu ada wangi-wangian, semisal dupa. Makanya kan kadang bila asrokol kita dibagiakan minyak wangi segala macam. Ini tafaulan namanya. Tafaulan, pengharapan baik. Kenapa pengharapan baik? Karena Nabi itu wangi. Nabi itu wangi. Disebutkan di dalam kitab Maulid apa? Wa min nasri tibihi ta'attaratit turuq wal manazil wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Wa min nasri tibihi, di antara menyebarnya wangi-wangian yang ada pada batang tubuh Nabi, ta'attaratit turuq wal manazil, itu jalan maupun tempat dapat diketahui bahwa Nabi pernah ke sini. Jadi umpamanya telah Nabi itu di sini duduk, lalu tuan rumah ini tidak tahu bahwa itu Nabi. Umpamanya inya keluar 2-3 hari baru pulang, keciuman bau wangi-wangian, mereka akan tahu bahwa Nabi 2 hari atau 3 hari yang lalu duduk di sini. Ta'attaratit turuq wal manazil. Apabila Nabi itu lewat di sini, orang-orang di rumah tuh sudah mencium bahwa Nabi itu lewat, karena wanginya tuh khas. Wah, ini luar biasa. Ini wangi asli lah, bukan minyak wangi lain. Wangi dari batang tubuh beliau yang asli. Apalagi riwayat menyebutkan di dalam beberapa syama'il Nabi, itu Nabi itu termasuk hobi beliau mengoleksi minyak wangi. Dalil hadisnya, hubbiba ilayya min dunyakum salat, at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dicintakan kepada kalian, dijadikan kegemaran kepadaku oleh Allah dari dunia kalian itu 3. Pertama at-tib, wangi-wangian. Yang kedua an-nisa, perempuan, maksudnya istri. Yang ketiga waju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan pelipur laraku, kesenanganku, hobiku, semangatku, penyembuh penyakitku adalah sholat. Yang kita syahid di sini tib dulu, wangi-wangian. Jadi apabila Nabi itu lewat di satu tempat, itu orang yang hidup di masa itu sangat mengenal bahwa itu wangi-wangian Nabi, sehingga mereka berani menyatakan itu Nabi ada di situ. Bahkan disebutkan pula wangi duduknya Nabi, wangi batang tubuhnya Nabi itu tidak hilang daripada 3 hari, kata hilang. Nah, sidin berduduk tenang. Kalau kita ini 3 hari jua kada hilang. Bau ketek kita nih kada hilang 3 hari. Yalah. Makin kita bilang ada berminyak wangi nih, wallah semerbak luar biasa. Ta'attaratit turuq wal manazil jua pun kita nih. Ya artinya bila kita lewat bau awak kita nih khas nih, utuh nang lewat nih jarak kenapa nih masamnya ini khas bener. Yalah. Kalau Nabi kan, Nabi itu sampai keringatnya. Beliau ketika itu tidur di rumah Ummu Salam di waktu duha, sehingga menetes keringatnya, karena waktu duha itu waktu panas, netes keringatnya dikumpulkan. Itu minyak wangi tadi, apa namanya, keringat tadi, terbangunlah Nabi. Kemudian Nabi bertanya, wahai Ummu Salamah, ya kan, apa yang engkau lakukan terhadap keringatku? Kami mengumpulkan ini, mengoleksi, ialah mengumpulkan ini untuk kami jadikan minyak wangi, dan kami campur dengan minyak wangi kami, karena keringat engkau atyabul misik, lebih wangi daripada aroma misik atau kasturi. Ini baginda Nabi. Jadi makanya kan kita bila berdirian kadang berminyak harum, pakai dupa. Ini tafaul mencontoh kepada Nabi, mencontoh kepada Nabi. Kemudian lagi di antara adabnya di dalam majelis maulid, ingin mendatangkan keberkahan, disuruh sidin
kitab itu disebutkan kita harus duduk di bawah berataan di sini. Jangan ada nang di atas meja maupun di atas kursi. Dalam rangka ta'adub ma'an Nabi, beradab terhadap Nabi. Kemudian posisi untuk di dalam majelis itu harus dibedakan antara laki dan perempuan. Jangan dikumpulkan. Laisa fihi ikhtilat bainar rijal wan nisa, tidak ada di situ kolaborasi perpaduan campur aduk antara laki dan bebinian, kecuali dipisah. Nih kan dipisah, nah dipisah ada punya jarak masing-masing. Alhamdulillah terpenuhi semua syarat tersebut. Dan kata beliau di situ disebutkan, hendaknya engkau ketika dibacakan maulid itu jangan berbicara, karena tujuan menghormati baginda Nabi. Sabar kita, yalah, untuk tidak berbicara kecuali hal-hal yang sangat mendasar dan penting ketika dibacakan maulid tersebut. Habis tuntung marah mau pepanderan. Biasa, maaflah biasanya, cuman mudah kedapang di sini mungkin. Biasanya babinian pang merancak pepander tak. Nah cuman di sini pas kebelujuran kadadanya langsung berhadapan pang kira-kira dihantam nih, lalu berdiam aja lagi kan. Jakanya kira-kira tertutup, ini kada kelihatan, kada melihat. Yalah, nah kira-kira tuh nah ulun berceramah juga. Biasanya mudahan kada danang di sini. Nah kurangi dulu sedikit itulah. Kaina bila habis untung maulid marah sampai pacul kali lagi untung ada apa lagi sudah. Tuntung surat taqabbalallahu minkum jar Ustaz Fahrul Razi. Kada apa lagi, kada masalah lagi sudah. Nang rahatan waktu membaca maulid tadi nih, waktu membaca maulid tenang kita menyair, usahakan tenang. Mana bagusnya bib maulid itu nang rahatan baca maulid itu nang kita bepander atau guring. Sebujurnya dua-duanya tuh sama pada kata bagus. Cuman mun harus memilih mending teguring kan. Kenapa? Berdiam, mun guring tuh. Ya lo tenang sedikit ketimbang bepander. Nah tuh adab nang itu. Dengan itu insya Allah nang kita niatkan hadir di sini pasti ada perubahan. Karena apa? Pasti keberkahannya itu ada. Bila keberkahan itu pasti ada, maka bisa dipastikan juga ruh mulia baginda Nabi SAW ada di tengah-tengah kita. Nang ruh itulah nang menyentuh batin-batin kita, sehingga orang nang kada baik di antara kita berubah jadi baik. Nang sudah baik menjadi lebih baik. Nang sudah lebih baik menjadi lebih sempurna. Nang cintanya kurang menjadi bertambah. Nang bertambah menjadi sempurna. Sentuhan itulah yang disebut keberkahan baginda Nabi SAW. Nah, itu kata Al-Habib Utsman, tujuannya untuk mendatangkan keberkahan itu tadi. Jangan kada badal. Apalagi nang rahatan kita asyrokol, orang baca maulid, kita sambil meisap rokok, usahakan jangan. Itu kurang adab seperti itu. Ya lah, waktu orang baca maulid, sudah tuntung maulid atau pas ulun ceramahnya nak rokok silahkan. Yang kada menghormati ulun kada masalah, karena ulun memang tidak perlu untuk dihormati. Yang dihormati itu adalah jangan berokok. Apalagi kadang-kadang kita melihat di sebahagian tempat waktu orang memaulidan ada enam rokokan. Jauhi dulu radiusnya. Kalau hendak memang kada tahan juang nak berokok, radiusnya jauhi dulu. Jauh-jauh 100 meter ke sana supaya radius keberkahan itu kedada ya Allah. Paling kadang nang radius lah kawasan yang di situ kawasan orang maulid, kita menjauh ke sana malah kita ke sana rokok dulu. Misalnya kada tahan juga, jangan di komunitas itu. Kasihan kenapa? Bukan hanya sebatas ikam nang berokok aja nang kada dapat. Nang bujur-bujur hadir ini nah khusyuk, memang niat dari rumah pun kada dapat juga gara-gara pengaruh imbas tadi. Nah kan kasihan, sia-sia mereka hadir di dalam majelis tersebut kalau kada dapat keberkahan. Itu tujuan kita. Karena di akhir zaman saat ini keberkahan itu sudah mulai dicabut. Berkah waktu sudah mulai dicabut. Berkah dalam majelis sudah mulai dicabut. Berkah dalam sebuah perkumpulan sudah mulai dicabut. Berkah di dalam zikir sudah mulai dicabut. Berkurang. Kenapa? Kurangnya adab kita kepada Nabi. Kurangnya adab kita kepada Nabi. Adab ini penting ayyuhal ikhwan. Jangan kayak orang-orang kafir itu kada beradab, kada bertata krama, menghina aja gawian, melecehkan. Nabi kita dilecehkan, simbol agama kita dilecehkan.
Yang lucu lagi orang muslim mendukung. Ini lucu banget. Rasa kadada kamusnya. Ngertilah? Kadada kamusnya. Kok orang muslim itu loh mendukung orang kafir, mendukung musuh-musuh Islam yang menghina dan tidak beradab kepada Nabi. Mbok semestinya kita nih orang muslim tuh membela Nabi kita karena kita beriman, karena kita cinta lo Nabi kita. Bukti kita cinta adalah cemburu ketika simbol agama kita ini direndahkan, syiar kita direndahkan, Nabi kekasih kita direndahkan. Lah apa gunanya kita memuji-muji Nabi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, memuji seperti itu. Tapi faktanya ketika kehormatan kekasih kita baginda Nabi Muhammad direndahkan, tidak ada timbul rasa cemburu dan rasa marah kita. Ini aneh nah kayak ini. Ya Allah, setiap tahun kita pernah mendapati hal-hal kayak ini. Dahulu 2016 Ahok Durjana nang menghina surah Al-Maidah. Habis itu runut-runutnya banyak lagi, ada nang menyambat Nabi nang kayak ini. Bingung kita. Ini zaman-zaman apa ini? Mayoritas umat Islam terbanyak. Tidak ada lagi saat ini orang yang asing terhadap majelis-majelis ilmu. Karena ada yang asing lagi. Semua sudah lumrah dan mengetahui. Tuan guru di mana-mana, majelis di mana-mana, pondok pesantren di mana-mana. Makin lagi pondok pesantren tahfizul Quran yang khusus menghafal Al-Quran. Banyak, ribuan. Tapi subhanallah, makin tahun makin kurang ajar manusianya. Kurang ajar terhadap agama, kurang ajar terhadap Nabi, tidak pernah beradab kepada Nabi. Ada apa kita ini? Makan apa kuitan kita ini sehingga menjadi asbab lahirnya kita ini kurang ajar? Ada apa? Apa karena sebab ulama-ulama kita yang punya karomah itu sudah dimatikan oleh Allah, dicabut oleh Allah? Boleh jadi. Rasul SAW mengatakan Allah tidak mencabut, innallaha la yantazi'u, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah itu tidak mencabut ilmu secara langsung. Orang nang berilmu dicabut oleh Allah lalu jadi gila kada. Walakin biqabdil ulama, tapi Allah itu mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Allah cabut ilmu adab dengan wafatnya para ulama. Lihat ulama-ulama kita dahulu yang keras-keras, tegas-tegas apabila membaca maulid, apabila membela Nabi, apabila menyampaikan ilmu, meninggalan sudah. Meninggal. Yalah, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhala. Apabila sudah Allah tidak meninggalkan seorang pun ulama yang konsisten terhadap agama, ittakhadhan nas ru'usan juhala, maka manusia akan menjadikan pemimpin-pemimpin simbol ulama mereka juhalan, orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh yang jadi ulama saat ini. Makanya kita lihat di pelosok-pelosok, imun di kota-kota kan di pelosok-pelosok. Belelajaran jam 12 malam sampai jam 5 ada bersusubuhan. Siapa gurunya? Oh, gurunya ini wali. Sidin kan bisa kata aja baca Quran aja, tapi Sidin alim. Terus dapat ilmu tuh dari mana? Dari koran kah Mas Bro? Mbah Google, Mbah YouTube, or Mbah Twitter. Dari situ kah dapat ilmu? Lah kayak apa kalau orangnya kada tahu Quran? Kayak apa kita hendak tahu ini ilmu hak dan ilmu batil, sedangkan referensi ilmu itu dari Al-Quran, disyarahkan oleh hadis Nabi, diterangkan kembali secara spesifik oleh lisan-lisan para ulama. Lah kalau kada bisa membaca, ilmu dari mana dong? Laduni. Ente tahu syarat laduni kayak apa? Ente kira laduni itu syarat bepander aja? Kalau laduni itu syaratnya harus syarat bepander, kira-kira orang Alabio itu laduni berapa? Meinjam. Kenapa? Sebab karena orang Alabio syarat bepander.
Alabiu itu sejarahnya itu orang Hollandia Belanda. Bepander mungkin melihat pemandangan di daerah Alabiu itu luar biasa. I love you. Yalah kira-kira orang Alabiu itu salah mendengar, atau mungkin juga ejaannya itu beda dengan ejaan itu. Jadi Alabiu lalu akhirnya jadi Alabiu. Seperti itu. Padahal disebutkan oleh ulama kita, orang mendapat ilmu laduni itu, orang yang dapat ilmu laduni itu yang paling kecil ilmu laduni itu tahu jumlah kerikil yang ada di jagat semesta alam nih. Kerikil. Kita kudu usah jauh-jauh, lubang hidung ikam sebelah kanan berapa jumlah bulunya? Hah? Ayo, ada yang bisa menjawab? Nggak ada. Laduni itu ayo ikhwan, berat itu. Laduni tidak sembarangan. Tahu jumlah tetesan banyu hujan nih mulai diisukan tadi jam 5 jar habar hujan. Yalah kada tahu di daerah mana, mungkin jam 4 sampai detik ini. Tetesan nang turun dari jam 5 sampai saat ini. Inya tahu jumlah tetesannya. Itu laduni mas bro. Yalah, bukan nang inya laduni. Belajar kada suah mondok lainnya ada pernahnya bahari tukang tunjul gerobak aja. Apabila disihir maka jadi ulama. Apa kata Nabi SAW dalam hadisnya? Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajar. Kada ada orang nang lahir tuh langsung alim itu kada ada. Kalau kopang bahaya, aku nak alim. Jangan kayak itu beratan kita nih kayak itu. Yalah, aku nak alim. Aku nak sugi. Nyamanan pulang muha kita kayak itu. Belajar. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Bodoh sudah. Memimpin masyarakat. Yalah, belajar kada suah, sanad ilmunya kada tahu. Laula sanad, kata ulama, jikalau bukan sanad, laqalan nas masya'a lima sya'a. Jikalau bukan sanad, orang akan bepander saenae dewe, ya orang Jawa. Yalah, sakahandak kau, sakahandakmu. Makanya orang wahini ini petunjuk ada pakai sanad. Ini kisah gini bahayal-hayal petunjuk, kisah anu ya. Ini. Yalah, kisah nang kayak ini, sanadnya siap dari mana, mulai mana nang bepander. Itu loh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala hendak mengambil sanad ilmu aja, mengambil sanad hadis, datang ke seseorang. Lalu seseorang ini dilihat ketika memberi umpan makan kepada binatangnya itu mau lulu. Amja kita tuh mau lulu tuh nang kayak kur. Datang itu ayam, dikira ayam kan itu makanan, lalu kita tangkap. Itu kan siasat namanya. Bahasa sederhananya apa? Mangaramput. Bahasa kita orang Banjar mahalabiu. Kur datanginya. Itu ketika Imam Bukhari melihat itu kada jadinya mengambil sanad. Kenapa? Nang binatang nang kada bakal makhluk hidup barangnya jadi keramputi, apalagi ini hadis. Siapa nang tahu bahwa inya mangaramput wan kada jadi mengambil sanad. Wah kita taguk berahit. Yalah, guru kun ini jar seng saman setiap malam elangi. Percaya guru kun ini jar Syekh Abdul Qadir melangi. Siapa yang maka dielangnya Syekh Abdul Qadir? Harapnya bang. Nah ini nah, ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Beginilah nasib kalau nang jadi pemimpin dan memegang tampuk pucuk pimpinan ilmu orang bodoh. Apa nang terjadi? Fasu'ilu anil ilmi fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ditakoni kena tentang ilmu, inya memberi fatwa tanpa dasar ilmu, fadallu inya sasat, jakapang inya aja. Wa adallu dan inya menyesatkan. Guru, apa hukumnya kita nih artinya kada buduan sembahyang doa apa Allah Ta'ala tuh tahu aja. Awai Allah Ta'ala pada kembungul ya kalau
tahu aja ada apa. Guru kayak apa nih ulunnya, artinya orang nang bagawi di rentenir duit kayak apa ulun ini kada apa selama ikam halal kada mencuntan ampun orang. Jadi dia bilanya kada mencuntan walaupun itu riba bolehlah. Bila mencuntan kada boleh sekalipun misalnya kada riba. Kan ini lucu fatwa nang kayak ini. Ya banyak nang kayak ini. Kada sekali dua kali. Bapang kita nih guru tetap pajakah kita nih bersusumbayangan tetap aja menghormati supaya kada jadi fitnah. Artinya amun tidak terjadi fitnah berarti kada apa kada sumbayang. Bilanya ada nang memfitnah pacangan sarik orang kampung paksa sumbayang. Nah, berarti kan ikam ini mengerampun. Belum lagi nang mapan itu jar kelanggaran nang kemajlisan tuh meluasi luang burit aja. Kada perlu cuma mau kada marifat, artinya lawan Allah Ta'ala percuma kada diterima amal ibadah kita. Belum lagi nang kada puasa. Bapang kayak apa? Bilanya orang azan iling aja karena dalilnya di Al-Quran wa aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Jadi bila sudah mengingatku sama dengan sholat. Jadi bila orang azan zuhur ingatakan, bayangakan sembahyang zuhur. Sudah sembahyang zuhur. Munyakai itu bang, bilanya rahatan hendak makan sate, bayangakan sate, minum teh es, mencucuk ketupat, coba bang riga akan meriga keluarlah bau sate. Dedah ya Allah jangan bahaya. Nah kayak itu. Nah kita nih kadang-kadang aneh kok bisa terpengaruh tuh nah. Karena apa? Guru-guru kita ada, ulama-ulama kita ada, habaib-habaib kita ada. Kadang mereka pakai kitab dipadahi tuh akan TK aja, mayu-mayu di kulit aja, kada sampai ke daging. Daging tuh kada nyaman, muka ada berkulit, bro. Hah? Ini pisang, ada pisang di sini? Pisang. Ini contoh pisang. Ambil sebiji supaya lebih mengerti kayak itu nah. Diputar, dipulas. Nah, kada tahu ilmunya dipulas nang kayak ini nah. Nah, kayak itu. Ini pisang. Memang yang kita tuntut dan kita cari itu dalamnya memang tujuan kita ini. Tapi dalam ini tidak akan sempurna kalau kada ada kulit. Emang pian mau ulun kupas nang kayak ini? Ulun tawak di jalanan kada berkulit, maulah pian ambil. Hah? Nah, ambil jolon. Kada usah di jalanan, di sini aja lo ulun hendak. Si iku-iku kada ada ambil. Kenapa? Karena mereka tahu ini tidak murni dan tidak alami lagi, kada steril lagi. Ibarat bahasa orang Banjar tuh palsu sudah, kada asli lagi. Kenapa? Karena tidak ada kulit yang melindungi kesterilan dan kemurnian buah ini. Begitu pula ilmu, kalau kada dilapisi dengan syariat, ayyuhal ikhwan, ilmu itu bisa ditunggangi oleh batil, gampang didempet oleh iblis. Ya nah akhirnya nangka itu tuh tamat sekian puluh tahun orang ajan Jumat ini menjamur banih, orang ajan Jumat khotib naik sudah ajan yang kedua turun inya mulai rumah membawa tantaran unjun. Astagfirullah, wali kada, anak wali kada, yalah waluh maka iya orang ini. Ada apa? Ente kalau kada sembahyang berdiam di rumah. Ada uzur berdiam di rumah. Aku jangan kada anak sembahyang. Ya sudah itu urusan ikam dengan Allah. Berdiam ikam di rumah. Ikam keluar orang ajan Jumat nah aja kitik-kitik lon sepeda. Membawa tantaran unjur. Itu namanya menantang murka Allah. Sudah salah menantang. Kalau salah mayu-mayu di ikam aja salah. Giliran tagur orang panang kan apa pian kada sembahyang. Ikam itu nang bungol beratan nang sembahyang aku nang bungol ini nang alim. Nah kayak itu pulang sudah salah menantang bapak dah pintar pulang si bungol ini.
Ada apa nangka ini? Nah ini nangka ini kayak ini nang perlu kita luruskan ya Allah. Sudah sasat menyesatkan orang bebawaan hapulang. Kadang bila sudah nangka itu tuh di keluarga tuh ipar begintas lawan padan ipar, menantu begintas lawan mintuha, karena lain guru. Maksud lain guru ini kada sesuai manhajnya. Berbeda guru kada apa, tapi tujuan pas saja. Ada yang belajar lawan guru Fahru Rozi, ada yang belajar lawan Habib Muhammad, umpamanya ada yang belajar. Kada apa, sama satu tujuan, satu manhaj, konsepnya pun sama. Kada masalah, ini kada. Dan yang guru seikong menyuruhkan tamat sembahyang, bayar 5 juta masuk surga sudah. Ada juga yang guru duduk di atas Al-Quran, di atas Quran lo duduk. Oh dua, ini makhluk apa ini? Kita paham juga kita. Duduk di atas Al-Quran, ini padahal kan Quran. Walhasil, astagfirullah, ada apa ini? Nah makanya, kenapa kata ulun teliti beberapa tahun kita ini kalau sudah merayakan Maulid, merayakan peringatan Rajab, majelis-majelis ilmu ramai. Cuman perubahan dalam masyarakat kita ini begitu sulit untuk dirubah. Ya mungkin karena ini, karena sebab nangka ini nih, nang terjadi di masyarakat kita dilihatakan. Ini kita nih ketujuh melihatakan nangka ini kayak ini. Sudah gini kedusa ditagurnya kada mengganggu kita, selamanya kada mengganggu juga. Ayyuhal ikhwan, kemungkaran tuh jangan dilihatkan, ditagur. Justru kemungkaran itu tuh sebagai seumpama kalau diumpamakan penyakit kronis yang menular. Kalau wabah corona yang ditakuti orang ini menular sampai orang kemana-mana aja ketutup utanan, yalah apa masker, baju cuci tangan segala macam tukutan ini corona covid. Ini harusnya lebih kita takutani lagi nih penyakit masyarakat nangaran kemungkaran di masyarakat kita, nang kada kita tagur. Ini ada pembakal di sini sebagai seorang nang RT tagur, jangan dibiarkan masyarakat bersesatan. Ente berdiam, ente dapat dosa, badosa. Mun turun bala sekampungan turun bala. Itu disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang kurang lebih makna ceritanya sekian puluh ribu ahli ibadah di kampung itu seberatan dibinasakan oleh Allah karena mereka membiarkan kemungkaran itu tidak berubah. Kada ada upaya untuk menghilangkan kemungkaran. Ini termasuk kemungkaran, ajaran sesat nang di dalam masyarakat kita. Mungkar ini. Kenapa dikatakan mungkar? Karena tidak sesuai dengan punya Nabi. Nabi itu loh sampai bengkak kakinya itu mintuli qiyamihi fis shalah karena terlalu lama berdiri dalam sholat. Lah kita tamat harap pada Nabi kita nih, Allahu Akbar. Sampai Siti Aisyah itu loh bertanya kepada Rasulullah, ngapain wahai Rasulullah, itu bahasa kita. Apa pian Rasulullah bak uyuh pian ini sudah dijamin oleh Allah, tiket surga itu sudah pasti. Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sebelum menggawi dosa itu sudah diampuni Nabi. Apakan lagi seandainya tegawi dosa, sudah disiapkan pengampunan. Hasya wa kalla, Nabi tidak pernah menggawi dosa walaupun ada tiket jaminan. Tetap sidin hatta tawarramat gadama, sehingga bengkak kakinya ini karena terlalu lama berdiri dalam sholat. Lah kita nih dijamin kada, keturunan orang mulia kada, bungas kada. Coba bicara min muha tuh cucuk ada termasuk dalam surga. Iyalah, hati-hati. Dan juga kamu kayak aku nih di dalam surga binaya. Kan mestinya kan introspeksi nah kayak itu. Kada ada menggawi nah kayak itu. Lah pertanyaannya ente ini mau apa? Mau ngapain hidup di dunia ini? Ente ini main-main hidup di dunia. Dunia ini permainan, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ini permainan, tapi bukan berarti Anda yang hidup di dunia permainan ini berhak untuk main-main. Tidak, sungguh-sungguh kita. Ya lah, ini nah hari ini nah kita ini bujur-bujur ini kan main-main.
kalau kopang habis bulikannya Habib Muhammad bulik karena juga ujung-ujungnya ini sudah enak kan bapak juga bulikan selesai kada bujur-bujur ini karena ditakoni oleh Allah ketika hari kiamat karena dihisab kita beratan yang hadir ini ditakoni apa niat ikam waktu hadir di sini kayak apa perilaku ikam waktu hadir di sini benar-benar ini ditakoni kada main-main lah ini main-main kadang-kadang yalah model seakan-akan paling selamat tapi giliran untuk mencari rizki giliran untuk mencari dunia sungguh-sungguh mulai subuh turun sampai sampak maghrib kada tahu urusan nang orang nang turun kalanggar berjamaah kada suah mida urusan dunia nih bujur-bujur kada buku guringan sampai nukar makanan di warungnya kada hendak membawa bukulina mulai rumah saking pemalarnya jar orang Banjar tuh kada gugur kada titik banyu diganggam berplastik kapul sudah kada titik berplastik kapul aprit benar mati Allah orang ini ya sudah urusan dunia sungguh-sungguh giliran urusan akhirat biasa-biasanya apa ya belum tentu juga orang yang artinya ibadah tuh masuk surga bisa juga orang ahli maksiat masuk surga nang ibadah aja belum tentu masuk surga makin lagi kada diibadah yang makan tuh loh logikanya belum tentu kenyang apalagi nang kada makan emang ada orang nang kada makan bisa kenyang ketikanya lapar nang ada masuk angin kan logikanya seperti itu Allah memberikan pemikiran kepada kita nah semestinya kan kita sungguh-sungguh di dunia bujur-bujur kesempatan umur nang sudah ada kesehatan nang sudah ada jangan main-main ada perlu juga kita di dunia ini harus bersedih berpanjang-panjang ya sedih ini terlalu singkat dunia ini kalau hanya diisi dengan sesuatu yang sifatnya maulah kita kada nyaman nikmati hidup di dunia ini syukuri jalani perintah Allah dengan sungguh-sungguh itu nang mestinya kita lakukan di atas permukaan bumi ini bukan kita main-main sembahyang kada puasa kada zakat kada naik haji kada bahkan kada naik hajian aku aja menyesalnya naik haji ya. Kenapa ternyata Ka'bah itu dalam hatiku juga rupanya memahami hadis itu separuh-separuh apa jar hadis Nabi itu gulubul mukmin Ka'bah kayak itu tuh kurang lebihnya hati orang yang beriman itu adalah Ka'bah. Maksud Ka'bah di sini ayyuhal ikhwan bukan Ka'bah nang ente menghadap ke kiblat. Bukan ente nang berumrah tawaf di Ka'bah Baitullahil Haram, bukan itu. Ka'bah yang dimaksud di sini adalah poros ukuran sudut pandang Allah kepada kita. Laksana Ka'bah. Kayak itu maknanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Itu maksudnya memandang kepada hati. Rupanya dimaknaakannya hati nang kayak Ka'bah ini kada perlu lagi umrohan bahagian. Cukup artinya nang ini ya. Jadi aku mun di rumah mun aku tawaf sama ya aku tawaf jadi Ka'bah. Nyamannya nang itu leh. Ini terjadi di masyarakat kita dan fakta nang ini. Ulun berharap nang kayak ini kan terjadi. Jangan terjadi. Minimal kemungkaran-kemungkaran seperti ini harus disingkirkan, dihilangkan, agar kita menyelamatkan orang banyak nih. Mending kita nang produk-produk gagal seikung dua ikung itu nang disisihkan daripada nang seikung berdua nang produk gagal ini merusak nang sekampungan ini. Yalah, baik nang berdua ini nang dikalahkan nang tambuk tuh 2-3 biji buang. Daripada nang tambuk ini apa mengganggu nang intalu nang lain. Kamu akan memilih mana membuang 3-4 biji nang tambuk ini daripada nang beradaan jadi tambuk kan akhirnya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian hikmah, makna dan ruh daripada peringatan dan perayaan Maulid yang biasa kita adakan. Tujuannya adalah introspeksi diri. Dulu itu Maulid itu kada ada tausiah, kada ada mau'izah tuh kada ada. Hanya membaca Maulid. Mulai ada tausiah itu di masa Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuita.
barulah ada tausiah. Kenapa? Karena memandang orang-orang yang hadirnya orang awam kebanyakan kada mengerti tentang bahasa Arab ketika dibacakan maulid, lalu ditausiahkanlah isi kandungan maulid agar mereka lebih meresapi makna maulid itu, sehingga ketika mereka hadir di majelis-majelis maulid yang lain lebih bisa khusyuk karena mereka mengetahui makna dan tujuan serta hikmah dibacakannya maulid Nabi SAW. Maka sampai detik ini setiap kali kita bermaulidan, hampir kebanyakan seluruh majelis maulid selalu ada tausiah dalam rangka syarih tilawah, menerangkan isi kandungan daripada hikmah-hikmah pembacaan maulid yang kita lantunkan. Hadirin hadirat rahimakumullah, ulun kira cukup yang bisa ulun sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat, niat dan maksud kita, dan memberi kemudahan dalam segala urusan kita, mengangkat segala masalah kita, menyembuhkan segala penyakit kita zahir dan batin, dan menghindarkan kita daripada segala mara bahaya, musibah dan malapetaka. Dan Allah jadikan dzurriat-dzurriat kita menjadi dzurriat yang soleh dan solehah, bakti kepada Allah dan Rasul dan kedua orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Semoga perkumpulan kita ini menjadi asbab turunnya rahmat dan barokah kepada kita khususnya, dan umumnya kepada masyarakat kita di sekeliling kita umumnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala pula senantiasa mengaruniakan hidayah, taufik dan istiqamah sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah, dan menjadikan asbab perkumpulan kita nanti berkumpulnya bersama baginda Nabi SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Allah dan Rasulnya ridho dan kita pun ridho kepada Allah dan Rasulnya. Begitu pula ulun menghaturkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang sudah berpartisipasi dalam mensukseskan acara ini, terlebih khusus teristimewa kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Akhina Billah Fakhrur Razi yang sudah menjadi perantara dan wasilahnya berkumpulnya kita di sini, dan seluruh masyarakat di sini yang sudah berpartisipasi, entah itu menyumbang tenaga, dana, pikiran, doa dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan mereka sebaik-baik balasan dunia dan akhirat, dan menjadikan kebaikan yang mereka curahkan pada hari ini asbab gembiranya dan senangnya baginda Nabi SAW kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang bisa ulun sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajmain ila siratihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran katsiran, jazakumullah khair. Terima kasih kepada yang mulia Al Habib Muhammad bin Abu Bakar Ali Idrus. Semoga kita yang berhadir, yang mendengarkan dan menyaksikan nasihat-nasihat beliau kita renungkan dan kita dapat mengamalkan, kita praktekkan kepada anak istri kita, keluarga kita, dan juga khususnya nasihat beliau tadi adalah merupakan nasihat untuk membangun dan untuk masa depan kita kelak, untuk menuntut kita lebih baik lagi. Dan juga terima kasih banyak kepada Al Habib. Masya Allah, kita pada siang hari ini merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir maulid, kita mendengarkan sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita dapat duduk bersama dengan anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita mendapatkan oleh-oleh ilmu, yang mana ilmu tadi luar biasa. Kita kata kau mendapatkan amun kita kakak luas berdatang sakar mungkin mah ya kada rumah sidin dia kada tahu pun pian. Jadi kita untung benar sidin datang ke sini. Kita ini berapa ekong, 100-200 ekong ke sana awam benar. Nah kita alhamdulillah syukur benar kedatangan sidin. Jadi ulun mengucapkan perwakilan atas nama seluruh panitia dan ahlul bait di sini, keluarga besar di sini,
keluarga besar Al Khair dan juga seluruh masyarakat di sini RT 1 dan RT 4 Desa Ujung Murung dan Desa Ilir Masjid juga mengucapkan terima kasih kepada Al Habib, dan juga ulun mintakan acara terakhir yaitu doa penutup dan doa selamat kepada Sayyidil Walid Abuya Al Habib Muhammad bin Ali As-Segaf. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak, Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asak. Rabbi faj'al majtamana ghayatu husnul amin wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Akrimil arwah minna bilika khairil anami wa blighil mukhtar anna min salatin wa salami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya pembacaan doa yang dibacakan oleh Al Habib Muhammad bin Ali As-Segaf tadi, maka acara kita di siang hari ini alhamdulillah kita berakhir, dan mudah-mudahan pertemuan kita di acara selanjutnya menjadi sebab kita berkumpulnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ulun ampun maaf minta rela sabarataan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada tamu undangan, para habaib dan tokoh-tokoh masyarakat dan para alim ulama, agar dipersilahkan untuk ke dalam rumah. Tafadhal alaihim masyaallah. Ini karena Habib ada manukan banyu penarang hati karena di dalam. صل وسلم على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد صلاة